Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembahasan pada mata kuliah peubah banyak. Kita akan bercerita tentang turunan parsial. Baik, kita pahami dulu teorema dari dua peubah untuk turunan parsial, di mana turunan parsial ini adalah kita menurunkan sebuah fungsi tapi terpisah-pisah, parsial terpisah-pisah, terpartisi lah. Jadi ada kita turunkan dulu terhadap X, kemudian nanti akan kita turunkan juga terhadap Y. Jadi kalau misalnya di sini ada dua peubah X dan Y, maka kita akan melakukan penurunannya itu terpisah, yaitu kita turunkan dulu terhadap fungsinya ini terhadap X, kemudian kita turunkan lagi fungsinya itu terhadap Y. Jadi teoremanya bisa kita tulis dengan dou Z. Nah, kalau biasa kita diferensial satu peubah itu kita tulis dengan D, dy per dx, tapi kalau dalam dua peubah atau lebih, kita menamakan turunan parsial ini dengan dou. Jadi berpisah atau terpisah-pisah atau perbagian-bagian. Jadi yang pertama itu kita turunkan sebuah fungsi ini dou z. Nah, jadi fungsi f x y ini adalah z. Jadi dou z ini akan kita turunkan terhadap fungsi x-nya dulu. Jadi terhadap x. Jadi dou z per dou x, atau bisa juga ditulis dengan dou f x y. Artinya turunan fungsi dari x y, ada dua x dan y, kita turunkan terhadap x-nya dulu. Jadi dou f x y per dou x. Nah, ini sama aja maksud penulisannya. Jadi dou z per dou x, atau juga bisa ditulis dengan dou f x y per dou x. Nah, selanjutnya ini parsial 1, kemudian parsial keduanya itu berarti kita turunkan terhadap y. Jadi kita tulis dengan dou z per dou y. Atau juga bisa ditulis dengan dou f x y itu per dou y. Nah, ini dua bagian yang harus kita turunkan terpisah. Jadi satu kita turunkan terhadap x dan satu lagi terhadap y. Nah, jadi teorema seperti itu. Kalau untuk satu peubah kita langsung menurunkannya karena memang terhadap fungsi x aja, atau fungsi t aja, atau fungsi y saja kalau memang itu sebuah fungsi satu peubah. Tapi kalau dua peubah maka kita akan menurunkan dengan dua. Kalau tiga peubah atau lebih dari dua ya silakan, nanti tergantung dengan banyaknya variabel yang ingin diturunkan. Baik, kita masuk contoh pertama. Nah, ini diketahui masih sama seperti seperti peubah satu. Jadi kalau di sini Z itu adalah sebuah fungsi X dan Y, itu ada dua fungsi peubahnya, yaitu sebuah persamaannya X kuadrat dikali Y ditambah 3 kali Y di pangkat 2. Nah, jadi kita akan menyelesaikan dulu. Jadi yang harus fokus kita ini persamaannya. Jadi bisa kita tulis dou Z per dou X itu berarti kita turunkan dulu terhadap X. Jadi kita fokus persamaan fungsinya itu kita selesaikan dulu dengan X. Jadi mari kita perhatikan. Jadi dou Z per dou X ini adalah sebuah fungsi ini kita turunkan terhadap X dulu. Nah, yuk kita perhatikan variabel pertama X kuadrat ditambah Y. Jadi kita turunkan menjadi 2XY. Kenapa 2XY? Karena kan turunan dari X kuadrat adalah 2X. 2X dikali Y. Jadi 2XY. Jadi turunan X-nya ini kita turunkan, Y-nya tidak, karena di sini ditanya hanya fungsi X-nya saja. Jadi turunan dari X kuadrat adalah 2X. Kita kalikan Y, jadi hasilnya adalah 2XY. Nah, untuk 3Y kuadrat, ini kita turunkan terhadap Y, karena di situ tidak ada variabel X, maka itu adalah sebuah konstanta. 3Y kuadrat itu adalah konstanta karena tidak terdapat variabel X. Sehingga kalau kita turunkan, dia menjadi 0. Seperti waktu saat turunan 1 ubah, ya, jadi apapun yang di luar X, misalnya 3, 5, 7, 100 atau apa, itu kalau diturunkan menjadi 0. Nah, ini juga karena tidak ada variabel X, maka seluruh fungsi ini diturunkan menjadi 0, sehingga kita hasilnya 0. Maka kita dapat dou Z per dou X-nya adalah 2XY. Oke, kita sudah paham di sini untuk menurunkan sebuah fungsi terhadap ini. Dan ini harus pelan-pelan dan harus diperhatikan dengan jeli, karena sering terjadi kesalahan penurunan pada saat terhadap Y. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan terhadap Z. Jadi dou Z per dou Y kita turunkan terhadap Y, dou Z per dou Y. Jadi kita perhatikan lagi di sini X kuadrat Y, maka kita turunkan adalah fungsi Y-nya. Nah, Y turunannya adalah 1. Y diturunkan terhadap Y berarti 1. Jadi 1 kali X kuadrat adalah X kuadrat. Selanjutnya, turunan dari Y kuadrat itu adalah 2Y, karena kita turunkan terhadap Y, fungsi Y-nya ya. Jadi Y kuadrat kita turunkan 2Y, 2Y kali 3 maka hasilnya adalah 6Y. Nah, ini sudah kita dapat, berarti dou Z per dou Y adalah X kuadrat ditambah 6Y.
do Z per do X sudah dapat, do Z per do Y sudah dapat. Nah, sering juga kita memperoleh ada soal mempertanyakan, misalnya, carilah do F1 pada saat X1 dan Y-nya pada saat 2 itu terhadap do X. Jadi sebuah fungsinya itu, sebuah fungsi dua berubah dengan X, nah itu adalah 1 dan Y-nya 2, ini diturunkan terhadap fungsi X. Artinya, do Z per do X dulu kita cari sebuah fungsinya, kemudian kita substitusi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, ini untuk menyelesaikan soalnya kita sudah mencari sebenarnya do Z per do X-nya sudah dapat, tinggal kita mensubstitusikan saja menyelesaikan pertanyaan soal ini. Misalnya carilah do F dari X-nya 1 dan Y-nya 2 terhadap X itu pada fungsi X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat. Maka kita sudah dapat turunannya adalah 2X, tinggal kita substitusi. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah do F 1,2 per do X adalah 2, masih 2 kita isi, kemudian X-nya dengan 1, oke, kita isi 1, dan Y-nya kita substitusi dengan 2, karena Y diketahui 2, sehingga kita peroleh 2 kali 1 dikali 2, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4. Jadi, untuk soal mencari pada saat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, jadi kita turunkan fungsi parsialnya itu terhadap X, maka kita dapat adalah hasilnya 4. Nah, apabila ada pertanyaan lagi, carilah do F dari X sama dengan 2 dan 1 dari fungsi X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat per do Y. Jadi, turunan fungsi parsial terhadap Y-nya itu pada saat X 2 dan Y1, di mana fungsinya adalah X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat. Maka kita cari dulu turunan dari do Z per do Y-nya, artinya turunan terhadap Y-nya. Kita sudah dapat ini turunan terhadap Y-nya dari sebuah fungsi ini. Maka kita tinggal mensubstitusikannya ke dalam X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Sehingga bisa kita tulis do F 2,1 per do Y sama dengan, karena di sini adalah X kuadrat tambah 6Y, maka X-nya kita ganti dengan 2, 2 pangkat 2 ditambah dengan Y-nya sama dengan 1. Y, ini X, maka 6 dikali 1. Sehingga kita peroleh 2 kuadrat adalah 4 dan 6 kali 1, 6, maka hasilnya adalah 10. Sehingga pertanyaan dari berapakah nilai do F dari X sama dengan 2 dan Y1 per do Y dari fungsi X kuadrat Y ditambah 3Y kuadrat, hasilnya adalah 10. Nah, ini contoh pertama untuk penyelesaian soal-soal sederhana. Nah, ada contoh kedua. Ini jika diketahukan sebuah fungsi XY itu adalah X kuadrat ditambah XY kuadrat dikurang 3Y ditambah 2. Ini sudah agak banyak. Kita tambah lagi fungsinya. Nah, misalnya ada pertanyaannya, carilah turunan do F X sama dengan 1 dan Y sama dengan terhadap X. Itu berapa nilainya? Kemudian juga do F 1,2 per do Y-nya itu berapa? Jadi turunannya terhadap Y-nya itu berapa? Jadi pada saat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita mencari dulu seperti tadi, itu turunan do Z per do Y-nya dulu. Jadi kita turunkan. Jadi kita perhatikan di sini sebuah fungsi X-Y-nya harus kita cermati, turunkan terhadap X-nya dulu. Jadi X kuadrat di sini ada, kita turunkan terhadap X, berarti hasilnya adalah 2X. Kemudian ditambah, nah di sini ada sebuah fungsi X, Y kuadrat. Nah di sini harus kita perhatikan, adakah fungsi X? Ada, yaitu X. Y kuadrat. Nah, X-nya itu kita turunkan, kalau X turunannya berarti adalah 1. 1 dikali Y kuadrat, sehingga hasilnya adalah Y kuadrat. Sementara 3Y, min 3Y ini kalau kita turunkan, karena tidak ada di situ variabel X, maka hasilnya 0. Ini 3Y itu merupakan konstanta, karena tidak ada variabel X di situ. Sehingga kita kalikan 0, menghasilkan nanti 0, dan 2. 2 adalah konstanta juga, tidak ada variabel X, maka hasilnya 0. Sehingga kita tulis turunan do Z per do X adalah 2X ditambah Y kuadrat. Baik, selanjutnya kita tinggal memasukkan atau mensubstitusikan nilai di mana X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Sehingga kita tulis do F 12 per do X adalah 2 dikali 1. 1 ini adalah X-nya 1 dan ditambah Y kuadrat di mana Y sama dengan 2, ini maka 2 pangkat 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 ditambah 4 dan sama dengan 6. Nah, ini hasil pertanyaan yang pertama. Nah, itu kedua, berapakah nilai do F 1,2 per do Y-nya ini fungsinya. Jadi kita turunkan dulu sebuah fungsinya terhadap Y dulu. Jadi kita turunkan dulu ya.
Nah, turunannya adalah 2Z per 2Y itu adalah karena X kuadrat, ini kalau tidak ada variabel Y. Jadi kalau kita turunkan terhadap Y, maka dia menjadi 0, karena tidak ada fungsi variabel Y di situ. Nah, untuk yang kedua, di sini ada XY kuadrat. Jadi ditambah XY kuadrat. Ini kalau kita turunkan, karena di situ adalah terhadap Y, ada variabel Y kuadrat, berarti turunan dari Y kuadrat itu sama dengan 2Y. Kita kalikan X, jadi 2XY. Jadi X dikali 2Y hasilnya adalah 2XY. Nah, selanjutnya min 3Y. Ini kalau kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah min 3. Karena Y turunan adalah 1, sehingga dikali min 3 hasilnya min 3. Nah, 2 adalah konstanta, kalau kita turunkan terhadap Y, hasilnya adalah 0. Sehingga kita peroleh 2Z per 2Y-nya adalah 2XY dikurang 3. Nah, seperti tadi pertanyaannya, kalau kita tinggal mensubstitusikan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Sehingga bisa kita tulis F 1,2 per 2Y itu sama dengan 2 dikali X-nya 1, kita isi 1. Kemudian Y ini hasilnya adalah 2, nilainya adalah 2, maka kita isi 2. Kemudian dikurang 3, ini konstanta. Sehingga kita dapat 2 dikali 1 dikali 2 dikurang 3. Sehingga hasilnya adalah 4 dikurang 3 sama dengan 1. Baik, ini contoh soal kedua yang mencari bagaimana kita menghitung mencari nilai setelah turunan parsialnya terhadap X dan terhadap Y. Baik, demikian. Terima kasih penjelasan saya tentang turunan parsial pada fungsi 2 kubah atau lebih nantinya. Silakan nanti adik-adik mahasiswa bisa mencari atau menghitung atau menyelesaikan contoh-contoh soal mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah kita paparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.